dan overview kelas dan sharing apa namanya share Mm-mm. portofolio saya biar lebih mengenal siapa itu Starlock atau saya pribadi sebagai vector illustration. Jadi kita belajar Oh, tentang vector art terlebih oke. dahulu. Oh, iya. Berarti kita sesi cuap-cuap ya. Sesi Iya, non teknis ya, teman-teman. Jadi iya. teman-teman belum praktek. Nah, untuk prakteknya mulai besok ya berarti Kak Tia Kalau nih. untuk materinya mulai besok kita langsung sharing aja ya materi-materi seputar Infinite Design, Vector Art mulai besok. Kalau untuk malam ini ya seputar kita ngobrol-ngobrol biasa tentang Oke. pengenalan dan apa itu Vector Art, kenapa saya pribadi make Vector Art selama 5 tahun gitu nanti di share di sini. Oke. Pemanasan, pemanasan ya. Ya Biar tidak pemanasan iya ya. mendadak dangdut, kita langsung belajar pusing gitu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi nanti sembari Kak Tio cuap-cuap nih, teman-teman boleh banget buat tanya-tanya. Kalau untuk teman-teman mau ada sesi Q&A, teman-teman langsung mau bertanya, teman-teman bisa ketik-ketik di kolom komen nih. Atau kalau mau open mic juga boleh banget. Tapi nanti setelah Kak Tio selesai buat cuap-cuapnya. Oke. Nah, Hmm. selama 1,5 jam, Aini akan menemani teman-teman di sini. Nanti untuk Zoom-nya akan ada record, teman-teman seperti yang teman-teman lihat nih, ada recordnya. Jadi teman-teman kalau mau meninggalkan Zoom sewaktu-waktu, kalau ada urgensi, kalau mau pipis dulu mungkin, atau mau makan-makan dulu, itu boleh banget. Teman-teman bisa simak record Zoom-nya kapanpun. Dan aksesnya selamanya. Oke, teman-teman. Nah, karena tadi Aini sudah menghimbau teman-teman untuk ganti background nih, karena Aini udah ganti background nih, karena kenapa sih kok kita penting ganti background? Karena kita mau ada sesi foto ya, teman-teman ya. Untuk sesi foto, dalam 2 pekan ini cuma 1 kali aja. Jadi teman-teman kalau mau ganti background, hayu ditungguin karena kita mau foto bareng. Sembari nungguin teman-teman yang foto bersama, coba Aini mau komen-komennya dong teman-teman, kenapa sih pengen pengen ikut kelas vektor gitu, apa memang pengen belajar atau karena ngefans Kak Tio aja atau bagaimana, coba komen-komennya dong sembari nunggu-nunggu teman-teman yang on cam. Coba teman-teman komen-komen dan nungguin yang on cam sambil nungguin teman on cam. Kenapa coba pengen ikutan kelas vektor ya? Vektor itu kadang-kadang orang berpikir jadul gak sih? Iya. Vektor mau Kebanyakan nyari mau. kebanyakan Hmm. orang memandang vector art itu cuman bikin-bikin kayak apa vektor portrait tau kan kayak vektor wajah, vektor orang. Kebanyakan orang yang Mm-mm. menganggap cuman itu doang. Sebenarnya vektor juga banyak sih kegunaannya kayak bikin ilustrasi, bikin apa aja sebenarnya, bukan hanya vektor portrait atau bikin orang juga doang. Karena kebanyakan saya lihat Betul, Kak. kebanyakan pakai Infinity Design hanya buat kayak vektor pet, kalau nggak vektor portrait, kalau nggak vektor yang vehicle itu. Vehicle tuh yang kayak bikin motor, bikin mobil kayak gitu. Jadi untuk vektor illustration sendiri masih jarang sekali sih. Jadi di sini makanya bikin kelas untuk vector Betul, betul, illustration betul. dulu, untuk dasar-dasarnya dulu ya. Mm. Hmm. Oke. Kalau sekarang sering banget dibuat aset-aset kan ya, Kak, Vektor Ya ini. betul, ya betul sekali karena Mm-mm. kebanyakan juga untuk aset-aset kayak eh, prefix gitu kan, kayak Shutterstock, Adobe Stock itu dibutuhkannya vector file, SVG, SVG. Betul. Kebetulan Infinite Edition itu nanti untuk hasil filenya itu SVG ya. Jadi kalian langsung bisa Hmm. upload ke apa namanya Adobe Stock itu atau Shutterstock. Mm. Betul, betul, betul. Kalau dulu, ini inget banget zaman beberapa tahun yang lalu juga di kado seseorang nih foto pakai vektor gitu kan, Oh, Kak. iya. Itu kayaknya dulu zaman-zaman ilustrasi pakai PC gitu nggak sih dulu zaman-zamannya? Kan Zaman-zaman beberapa tahun pakai. yang lalu, kayaknya 10 tahun yang lalu deh, Kak. Iya. Kayaknya Kayak pakai terus makanya kayak faktor zaman now gitu kan, kayak terkesan wah mm, dulu banget kan emang dulu. Sekarang kan udah pada marak banget kan Kak, soalnya digital ilustrasi yang nggak pakai vektor kan. iya Jadi betul mungkin sekali. banyak orang yang, tapi tenang aja, vektor masih banyak banget keunggulannya loh teman-teman. Makanya ini kenapa nih komen-komennya pada tuh mau fokus ke satu bidang Kak, dan ada tempat diskusi buat nambah wawasan gambar. Oke. Oke, teman-teman yang Kak, masih kesusahan buat ganti background dan nggak ada fasilitas ganti virtual background, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah ganti background, nggak apa-apa ya. Kita bisa banget, boleh banget, boleh banget. Ayo kita lihat Kak Liza gimana nih, udah pada muncul belum on cam-nya? Kak ini Liza pantau teman-teman masih banyak yang belum on cam nih.
Ayo dong Duh, teman-teman, gimana kita ini? foto bareng 1 menit aja buat on Ayo, 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 ayo. cam. Tuh, Kalau misalnya nggak ternyata bisa sudah pakai ada empat background, nggak puluh apa-apa satu kok. peserta. Nggak usah pakai background, kayaknya juga nggak apa-apa sih. Betul, Eh, betul, betul. Ini hanya takutnya buat ada yang kenang-kenangan nggak aja. bisa, iya. Kita sesi foto Ih, bersama. Yuk teman-teman, oh, ada Kak banyak Deka. ini. Ayo, Ya. 41 peserta. Iya. Oh, ada yang mati lampu, Kak. Kayaknya rata-rata masih pada kerja juga sih sebagian atau Oke. sibuk, makanya masih empat dikit kayaknya. Wah, Tapi sibuk aman banget. banget ini. Kalau misalnya teman-teman yang nggak bisa hadir karena halangan kerja, kita menyediakan Mm-mm. record Zoom yang mana bisa diakses kapan saja. Yeay, yuk Kak. Betul Teman-teman, Kak Deka, Kak sekali. Akbar Maulana, Di, Kak Bibin, Kak Budiman Aji, Kak Randy, Kak Surya, Kak Dova Minggu, Kak di Pipit, absen dong. Kak J. Ini aku absen yang belum on cam Kak ini. Oke, ayo. Semangat Kak. Ada Kak Oke. Aprianto, Wow, Kak. ini ternyata banyak banget abang-abang ya di sini. Tuh, dan Banyak aku yakin ini jantan. fans-fans Kak Tio sih Kak Aini. Masya Betul, Allah. betul, betul, betul. Aduh, ini ada abang-abang ini. Memang berarti kalau followersnya Kak Tio memang banyak kan abang-abang ya berarti? Kebanyakan untuk followers sih emang cowok semua sih. Untuk vektor art gitu tuh. Hmm. Di IG maupun di TikTok kebanyakan cowok semua. Jadi kayak Oke, mantap bro. sekali. Oh iya, Oke. oke bro. Pantesan Iya. nih, Mbak Iya. adminnya dipanggilnya abang terus nih. Iya, betul. Oke, Karena Kak. Mungkin bisa ya, ini dimulai sesi fotonya Oke, nanti kita Kak Aini sesi hitung foto ya. yuk. ya mau Oke, foto dulu ya. yuk. Bentar ya. Oke, Kita Kak foto dulu ya dihitung. teman-teman yuk. Kita pose dulu, nanti aku ini. Tiga, Aku. Ya. oke, tiga, dua, satu. Sebentar Kak ini. Sebentar. Hitung lagi boleh? Oke, oke. Tiga, dua, satu. Klik. Oke, sekali lagi Kak. Oke, Sekali lagi. pose yang kedua ya Kak Liza. Boleh. Tiga, dua, satu. Oke. Klik. Oke, terima kasih semuanya yang Oke, sudah terima kasih menyempatkan semuanya diri ya. untuk on cam ya, teman-teman. Nanti kan kalau teman-teman yang udah on cam, nanti kita apresiasi dengan mengepost foto dan teman-teman boleh banget buat minta dimension oleh berkreasi. Jadi dan berkreasi itu punya banyak banget ini, punya banyak banget kelas-kelas lain. Teman-teman bisa join kelasnya ada digital maupun manual, ada juga kerajinan teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah gabut, ikut aja kelasnya berkreasi itu banyak banget. Oke. Nah, kayaknya teman-teman ini udah pada nggak siap deh, udah pada nggak siap, udah pada siap dan nggak sabar maksud Aini teh. Ayo teman-teman komen dulu siapa yang sudah tidak sabar, abang-abang. Oh ini mohon maaf Kak, ini di kayaknya ada yang nggak bisa masuk di grup WhatsApp ya. Coba dicek, Oh, tolong kenapa dicek itu? ya. Coba, Tolong dicek. Mbak Min coba dicek dulu. Kenapa tidak bisa masuk? Mungkin Zoom-nya kali ya, kayaknya. Nanti akan diluncurkan oleh Kak Oke, kali J. Liza. Oke, baik baik. Mm-mm. Oke, Om. Oh, oke. Yang mikrofon Anda dibisukan, teman-teman. Teman-teman kalau ternyata nggak bisa di bawah, nggak bisa ngedenger kita, di bawah banget pojokan sana itu yang sebelah kamera, itu ada headset. Nah, itu tekan aja. Nanti ada ini suaranya. Kalau mikrofon Anda dibisukan, nggak apa-apa, teman-teman ya. Karena teman-teman belum waktunya buat nyanyi, bukan, belum waktunya buat ngomong. Oke, biasanya tuh dibisukan Mbak Admin karena ini Kak Tio mau cuap-cuap teman-teman. Oke, nah nanti kalau mau open mic teman-teman boleh, nanti ada waktunya. Oke, sekarang kita mendengarkan dulu Kak Tio. Jangan lupa bawa catatan kalau mau nyatet. Oke, langsung aja karena udah pada ready nih Kak Tio, kita berdoa dulu ya agar Iya, Zoom oke, pada boleh. pada malam ini berjalan lancar. Doa mulai. Yuk. Selesai. Yuk, karena teman-teman ternyata udah pada ready nih dan udah nggak sabar nih Kak Tio gimana nih? Pasti juga udah nggak sabar nih. Ini Langsung aja kelas gimana nih? pertama Kak Tio juga ya Kak? Iya, bener. Eh, kelas Ini kelas pertama, pertamanya Kak Tio. kebetulan kelas Wah, pertama jadi. mantap Ya, banget. iya. Terima Oke, kasih oke. untuk sebingkis kisah Udah, dan nggak berkreasi berlama-lama juga karena Kak ya. Tio juga. Ya, Oke. silakan Kak Tio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Android Design ini. Terima kasih semuanya. Semoga nanti kelasnya berjalan dengan lancar dan kalian bisa mengambil materi-materi tentang vector illustration ini. Ya. Perkenalkan dulu sebelumnya nama saya Sultan Tio Arkal, biasa dipanggil Tio, Tio, Tio ya, Sultan Tio. Atau kalian bisa di TikTok ataupun di IG namanya Starrock, Starrock ya, Starrock atau Android Design Enjoyer. Nah itu saya yang punya gitu. Kenapa sih sebelumnya namanya Starrock? Karena itu singkatan dari nama sendiri ya, Sultan Tio Arkal, jadi tambahin Artrock gitulah. Biar simple aja ya. Jadi untuk pertemuan kali ini di kelas kali ini atau di Zoom meeting kali ini akan membahas tentang apa namanya pengenalan aja ya, kayak perkenalan terlebih dahulu aja ya, kayak kenalan siapa sih seorang Star Rock itu dan apa sih vector art itu ya. Nanti bakal dijelasin di Zoom meeting kali ini ya. Oke. Mungkin langsung aja apa gimana nih Kak? Ini kita langsung share screen boleh Pak? Boleh Kak Boleh Tio, boleh banget, share screen Kak. nggak? Oke. Silakan. Oke, langsung aja kita bentar ya. Kita share screen dulu untuk portofolio. Mungkin biar lebih mengenal lagi. Sebentar. eh udah ada semua? Ya udah ada? Aman? Sudah Kak. Aman ya, oke. Aman. Jadi Stockbrook ini saya akan menunjukkan beberapa portofolio dari hasil vector illustration atau dari Infinity Design. Jadi semua ilustrasi yang saya bikin ini dibuatnya melalui aplikasi Infinite Design. Jadi kalau kalian bisa lihat di IG atau di TikTok itu semuanya menggunakan aplikasi Infinite Design, vector art ya. Dan di sini, bentar. Nah, introduce myself ini pengenalan ya. Tadi udah. eh Kenalan Sustantio Arkal ya, nama aku Sustantio Arkal, biasa dipanggil Tio atau untuk fokusnya sendiri, aku sendiri fokusnya ke bidang kayak merchandise ya, kayak pembuatan baju, pembuatan enamel pin, tapestry, dan lain-lain. Pokoknya untuk kebutuhan merchandise ya. Dan aku juga sering bikin konten-konten seputar tips desain di Android atau juga tips freelance mengenai freelancer ya. Dan untuk dulu aku menggunakan HP Vivo doang ya, HP Vivo Y12 ini yang dipakai sekarang, yang buat pencahayaan ini yang aku pakai sekarang. Aku dulu menggunakan aplikasi atau HP Vivo Y12 karena pertama kali itu emang suka gambar ya dan gabut aja gitu karena dulunya aku kerja di sebuah rumah makan di Tangerang ya. Karena namanya di rumah makan kadang ada pembeli, kadang enggak. Jadi kayak coba-coba untuk gambar ya. Jadi untuk coba-coba gambar terus di HP itu melalui HP doang, HP Vivo Y12 itu. Dan dari situ kayak kayak dulu rame banget tuh grup-grup Facebook tentang sharing-sharing gambar. Aku ikutan. Kalau kalian juga ikutan mungkin dari Facebook, ada yang kenal aku dari Facebook. Mungkin kalian udah gabung juga namanya Infinite Design Indonesia. Kalian bisa gabung di Facebook ya. Di situ nanti kita bisa sharing-sharing juga banyak teman-teman yang memakai Infinite Design. Nah, dari situlah aku mulai kayak sharing-sharing dulu dan mulai banyak dikenal. Untuk pertama kali desain sih aku dari 2019 ya untuk digital art gitu. Aku pertama kali dari 2019 ya untuk awal-awal digital art. Dan untuk memulai full time dan memutuskan untuk jadi seorang ilustrator atau freelance ilustrator ini dari 2021. Dari 2021 dan dari 2020 itu juga sebenarnya udah ada kayak orderan masuk tapi nggak terlalu fokus ya, nggak terlalu difokusin karena kebetulan aku juga pernah sambil mondok sambil buka orderan gitu ya bagi yang anak pondok salam kenal. Oke lanjut aja ya. Eh, ke untuk beberapa hasil kerja aku ya. Ini beberapa hasil kerja aku yang berhasil dijadikan produk. Ini dibuatnya melalui Infinity Design semua, melalui Infinity Design untuk desain-desainnya. Di sini ada Project Enamel Pin. Project Enamel Pin ini kayak pin ya, kayak buat pin gitu atau apa sih sebutannya kalau di kita itu bros ya bros. Kalau di kita tuh namanya bros ini kalau di sana di enamel fins ya. Ini ada yang pertama ada enamel fins, yang kedua ada teaser. Teaser project ini yang aku pakai sekarang ini. Kelihatan nggak sih? Ini ada
Ini enggak. Yang aku pakai sekarang ini nih, sekarang ini kemarin Red Bull Beachy One ya. Mungkin di sini ada yang anak b-boy, mungkin anak yang suka break dance, yang suka dance, pasti kalian tahu Red Bull Beachy One ini. Terus yang ketiga ada Wooden Puzzle. Ini adalah produk untuk puzzle gitu ya, puzzle yang disusun-susun menjadi sebuah gambar ini. Yang Wooden Puzzle ini aku bikinnya di HP Vivo Y12 langsung. Di HP Vivo Y12. Yang ini di HP ini dah dua ini. Ini aku bikinnya langsung dari HP yang Wooden Puzzle dan Tapestry. Aku dua-duanya ini bikin dari HP Vivo Y12. Yang dua ini ya. Dan ada lagi skateboard tapi di sini lupa dipotoin ya, maaf banget. Sebenarnya banyak banget sih untuk vector art itu bisa diaplikasikan kemana aja karena vector art tuh kita untuk gambar hasilnya tuh lebih jelas ya, lebih jernih gitu hasilnya. Walaupun kalian menggunakan handphone, walaupun ukuran kanvas berapapun, ketika kalian diaplikasikan kepada sebuah produk itu bakalan jelas. Mungkin berbeda sekali sama kayak Ibisfine atau Autodesk Sketchbook itu kan. Kalau di Autodesk Sketchbook atau Ibisfine kita harus resize dulu ya, kayak resize untuk gambarnya. Jadi misalkan kita ukuran kanvasnya A4 dan kita ingin menggunakan di tapestry, dia nggak akan bisa itu, nggak akan bisa jernih gambarnya. Tapi kalau di vector R, walaupun kalian bikin di ukuran kanvas berapapun, ini bisa jernih gambarnya. Jadi ya, oke. Dan selanjutnya di sini aku ingin tunjukin beberapa karya aku yang menggunakan Infinite Design. Iya. Nah, di sini ada Red Bull Danger Style. Nah, ini Red Bull dan Juta. Terus ini ada Rick and Morty bagi kalian yang suka kartun network gitu. Ini Rick and Morty ini dibuat semuanya melalui Infinite Design. Ini juga ada yang ini namanya 3V Psychedelic Art. Ini dibuat ini semuanya full dari Infinite Design. Ini full semuanya dari Infinite Design dan selanjutnya Portrait Illustration. Nah, yang tadi karakter desain, yang ini karakter desain ya. Jadi karakter desain terus ini 3V Psychedelic Art. Yang ketiga ada portrait illustration, portrait illustration. Nah, di sini aku bikin ya. Jadi bisa dibikin portrait illustration juga ini untuk di Infinity Design. Jadi nggak hanya ilustrasi, banyak juga kegunaannya. Dan ada dark art juga aku bikin juga. Aku juga bikin dark art illustration ini. Yang ini yang ini hanya melalui HP Vivo Y12 aku ya. Yang satu ini aku bikinnya melalui HP Vivo Y12 yang ini. Yang ini. Dark art juga bisa kayak mungkin. Dan selanjutnya ada keyboard art gitu. Bagi kalian yang suka bikin keyboard art ini, aku juga bisa bikinnya. Ini melalui Infinite Design juga. Dan selanjutnya ada ini namanya Jane Angel Mandala Art. Jane Angel Ornament ya. Aku juga ini yang menjadi salah satu ciri khas aku dalam berkarya yaitu Jane Angel Ornament ini. Kalau kalian bisa lihat di IG, di TikTok mungkin aku rata-rata bikin Jane Angel Ornament ini ya. Mungkin nanti kelas desain selanjutnya kita bisa bikin beberapa kelas desain ya, kayak belajar tentang Jane Angel bagi yang mungkin bagi kalian yang suka Jane Angel atau Dark Art atau Keyboard bikin robot-robot kayak gitu, kita nanti bikin kelasnya terpisah ya. Dark art atau portrait illustration. Mungkin selanjutnya untuk di kelas selanjutnya ya kita bikin portrait illustration gimana caranya bikin portrait yang no gradient dan tanpa gradient gitu ya. Sini terus maaf ya ini laptopnya agak nge-lag jadi. Dan ini juga ini di Infinite Design juga bikinnya aku. Oke, mungkin segitu aja untuk pengenalan di portofolio aku kak ini. Oke Kak, berarti kita masuk ke pertanyaan atau gimana Kak? Atau Kak Tio mau Oh, cuap-cuap lagi?
Ada beberapa lagi sih, ada apa namanya, pengenalan tentang vector art. Apakah kita lanjut langsung vector art aja ya, pengenalan tentang vector art. Boleh, Kenapa aku pakai? Oke, kita langsung boleh aja deh. banget. Iya. Jadi tadi kita udah Oke, ya. apa Silakan. namanya? Kita udah sharing tentang apa nah portofolio aku sebagai seorang vector illustration ya. Jadi sekarang kita belajar tentang vector art. Oke, aman Kak ini? Aman banget, Kak. Oke, siap. Oke, Infinite Design ya. Infinite Design itu ya vector art gitu. Apa itu vector art? Nah, bisa kalian pada dasarnya vektor atau grafik vektor adalah gambar komputer yang dibuat menggunakan rangkaian perintah atau sistem matematis yang menempatkan garis dan bentuk dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Jika dijabarkan lebih luas, gambar berbasis vektor tidak terdiri dari sejumlah pixel ataupun dots. Jadi berbeda sekali dengan gambar di Ibisfen ataupun di Medibank ataupun di Autodesk Sketchbook. Jadi walaupun di zoom seberapa besar pun dia nggak bakal pecah ya kalau di vektor art. Kelebihan untuk kelebihan dari vector art sendiri ya, aku bakal jelasin kelebihannya kenapa aku selama 5 tahun ini menggunakan Infinite Design. Aku selama dari 2019 itu menggunakan Infinite Design ini kenapa sih? Banyak yang bertanya-tanya mungkin dari kalian kok betah banget sih pakai Infinite Design padahal banyak bugnya, padahal aplikasinya ribet segala macam. Mungkin bertanya-tanya kenapa sih aku pakai vector art? Yang pertama, gambar vektor dapat dengan mudah diubah ukurannya tanpa mengurangi kualitas dari gambar vektor itu sendiri. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, misalkan kalian di awal bikin project menggunakan ukuran kanvas yang kecil, itu ketika kalian ingin mencetaknya ke dalam sebuah banner ataupun ukuran yang gede sekalipun, dia bisa di resize ya atau diubah ukurannya. Jadi nggak jadi bisa di reset, kualitasnya tetap sama walaupun di reset juga. Misalkan walaupun pertama kalian bikin projectnya di ukuran 100 kali 100 misalnya nih, ukuran kanvasnya 100 kali 100. Terus tiba-tiba kalian pengen ubah ke 1000 kali 1000 untuk ukuran karyanya. Itu nggak bakal mengurangi kualitas si karyanya ini. Berbeda dengan kayak vektor berbeda dengan kita bikin di Ibisfen ataupun di Autodesk Sketchbook itu ketika kalian ubah ukuran kanvasnya itu bakal pecah ya ketika kalian gedein. Karena kalau di Autodesk Sketchbook, Ibisfen atau Medibank itu kalian harus buat sesuai dengan apa yang ingin kalian cetak medianya ya. Jadi ukuran kanvasnya harus sesuai dengan media yang kalian cetak. Tapi kalau di Infinite Design atau Vector Art, jadi kalian bebas menggunakan ukuran kanvas berapapun. Yang kedua, objek-objek dalam vector art dapat dimodifikasi secara terpisah menggunakan selection tool. Dapat mengubah bentuk, ukuran, warna, dan detail lainnya secara cepat. Nah, kelebihan kedua yaitu kita bisa mengubah objek-objek yang ada di dalam Infinite Design. Misal kalian pengen mengubah ukuran line artnya, kalian mengubah ukuran apanya, warnanya segala macamnya itu bisa diubah ya langsung menggunakan selection tool. Mungkin nanti kita bisa pelajari di materi besok ya. Untuk yang ketiga, gambar vektor memiliki ukuran file yang lebih kecil dibandingkan gambar raster atau pixel. Nah, untuk yang ketiga ini, kenapa sih aku menggunakan vector art atau infinite design ya? Karena ini yang ketiga. Apalagi HP kita yang kentang ini kan. Untuk vector art ya dia nggak menggunakan ukuran file yang banyak ya. Jadi untuk HP-HP yang RAM-nya kecil atau internalnya kecil ini masih aman-aman aja. Karena untuk vector art sendiri RAM 2 pun masih bisa walaupun asal HP-nya baru ya, maksudnya nggak diotak-atik terlebih dahulu atau ada virus segala macam. Kalau di Vector R walaupun RAM 2, misalkan kalian beli HP baru di RAM 2 itu masih bisa dipakai kalau untuk Vector R. Dan empat kelebihan yang keempat, memungkinkan penggunaan palet warna yang kaya dan tepat. Warna dapat diatur secara presisi. Nah, ini dia. Ini dia yang keempat, memungkinkan penggunaan palet warna yang kaya dan tepat. Nah, ini yang banyak digunakan di percetakan ya. Kenapa?
Sejauh ini untuk klien-klien yang aku ketemuin, mereka membutuhkan vector art karena yang ke satu warnanya lebih tajam gitu kalau vector art. Ini menjadi salah satu alasan kenapa rata-rata klienku membutuhkan vector art. Ini salah satunya penggunaan palet warna yang kaya dan tepat, jadi warnanya lebih kontras gitu ya kalau untuk vector art. Nah, yang kelima, tidak bergantung pada resolusi layar atau cetakan. Ini berarti gambar vektor akan tetap tajam dan jelas terlepas dari ukuran dan perangkat tampilan yang digunakan. Ya, ini sama penjelasannya kayak yang pertama tadi ya, yang ini yang kelima. Jadi walaupun kalian menggunakan ukuran kanvas berapapun, itu bisa dicetak dalam bentuk apapun ya. Nah, yang keenam, kelebihannya ketika zoom, garis-garis yang dihasilkan tetap tajam dan halus. Nah, iya. Walaupun kalian zoom berapa puluh kali pun itu ketika kalian gambar nih, kalian pengen zoom berapa puluh kali pun itu gambarnya masih jelas ya. Gambarnya tetap jelas untuk line artnya ketika kalian zoom masih jelas itu ya. Itulah kelebihan vector art. Dan yang ketujuh ini maaf nggak ada ya, kita tambahin aja. Yang ketujuh itu vector art tuh kenapa vector art? Yang ketujuh itu karena source filenya atau hasil dari filenya itu. Untuk hasil dari file vector art Infinite Design itu SVG. File SVG ini sering banget digunakan untuk kebutuhan stok ya, stok foto kayak di Adobe Stock, Shutterstock itu membutuhkan file SVG ya. Jadi ketika kalian bikin di Infinite Design, jadi ketika kalian bikin di Infinite Design, kalian ingin langsung upload ke Adobe Stock atau Shutterstock yang stok foto yang memungkinkan untuk upload SVG itu bisa banget. Karena rata-rata untuk stok foto itu vektor ini ya, vektor file ya. Untuk stok foto itu vektor file. Jadi kalian bisa banget nanti ketika selesai kelas ini mungkin ingin coba-coba apa namanya stok foto. Nah, mungkin nanti di kelas berikutnya kita bahas tentang gimana caranya menjual karya ya. Dan di sini raster dan vektor ini zoomnya ya. Zoomnya bakal nih. Oke, bentar. Nah, vektor. Nah, untuk vektor dan raster. Nah, vektor itu kalau di Android itu cuman Infinite Design ya. Kalau di Android itu tuh cuman Infinite Design dong kalau vektor ya. Jadi untuk vektor itu berupa gradien ya. Untuk hasil vektor itu berupa gradien warnanya lebih solid. Tapi kalau untuk raster kalian bisa pakai efek-efek seperti kayak gini ya. Cocoknya untuk raster itu bagi yang suka apa namanya realistis ya, realistic art itu. Kegunaan vektor art sini. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, yang nomor 7, kebutuhan vektor ya ada logo dan icon. Rata-rata untuk kebutuhan logo dan icon tuh mereka membutuhkan file vektor ya. Karena kualitas gambarnya yang tidak berubah di berbagai ukuran menjadikan pilihan paling tepat untuk sebuah logo dan icon. Jadi ini cocok banget belajar vektor art bagi kalian yang suka bikin logo, bikin icon ya. Nanti ini bisa dijadiin stok ini. Yang foto-foto ini bisa kalian jadiin stok juga. Dan yang kedua, kebutuhan vektor yaitu desain produk. Desain produk. Kalian bisa bikin desain produk di vektor art ya, di vektor art ini. Karena dulu aku juga pernah ikut lomba kayak desain produk Realme ya. Pertama kali belajar gambar tuh aku ikut eh, desain Realme itu alhamdulillah masuk top 4 ya. Itu tahun 2020 kalau kan tahun 2019 mungkin. Aku dulu pernah masuk top 4 desain book Realme. Mungkin dulu ada yang pernah ikut juga desain book Realme. Aku dulu termasuk salah satu pesertanya dan jadi top 4 dari sekian banyak peserta. Itu desainnya menggunakan Infinite Design. Kayak gini lah contohnya. Yang kedua, kebutuhan vektor itu untuk website design ya. Yang UI UX mungkin bagi kalian yang
web design itu rata-rata membutuhkan vector illustration untuk kebutuhan web desainnya. Dan selanjutnya kebutuhan vektor ini untuk kebutuhan ilustrasi. Nah, ini beberapa karyaku yang tadi yang aku sebutkan di awal. Ada ini bikin logo illustration juga nih, bikin ilustrasi karya macam ini atau vector portrait ya. Masih banyak lagi kegunaan ilustrasi yang bisa kalian aplikasikan di aplikasi Infinity Design atau Vector Art. Jadi sekian gitu aja Kak untuk penjelasan tentang Vector Art. Mungkin nanti jika ada pertanyaan kita boleh diskusi di sini ataupun di grup WhatsApp nanti ya Kak ini. Oke, terima kasih semuanya. Oke Kak Tio, nah ternyata udah banyak banget ini nih Kak, udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Kak Tio kalau mau minum minum dulu. Oke. Ini mulai bacakan pertanyaan ya Kak dan bisa langsung dijawab oleh Kak Tio. Ini mau scroll-scroll Oke, dulu oke. nih ke atas Ya, karena sampai atas nih pertanyaannya. Sebentar ya Kak Tio ya. Sebentar kok banyak sekali. Oh iya Kak nih, biar bisa di resize gambarnya. Oh, Kak bisa ajarin atau kasih tips nggak kalau mau upload hasil karya di Freepik atau tempat lainnya? gimana gimana Kak? Atau Ya, Kak Tio ada pengalaman pertanyaannya pengalaman gimana? mengupload hasil karya di Freepik atau tempat lainnya? Mungkin Oh, bisa ini ada tips gitu Kak. tips untuk mengupload karya di Prefik ataupun di stok foto gitu ya. Betul. Untuk upload di situs-situs stok foto itu kalian tinggal upload saja ya. Jadi untuk filenya berupa SVG. Untuk ukuran, nah ini yang banyak banget yang belum tahu mungkin untuk ukuran untuk stok foto itu rata-rata di 100 kali 100 atau di bawah 1000 lah, di bawah 1000, 100 kali 100, 200 kali 200 gitu ya. Jadi ukuran misalkan kalian pertama kali bikin karya nih kan, misalkan kalian bikin pertama kali bikin karya di Infinity Design. Nah, itu kalian atur untuk ukuran kanvasnya kalau untuk stok foto itu di 100 kali 100 aja ya kalau untuk stok foto. Nah, dan ukuran kanvasnya jangan diubah-ubah. Jadi jangan diubah-ubah untuk ukuran kanvasnya. Jadi kan kalau pertama kali bikin project itu ada tuh langsung otomatis ukuran dari layar HP-nya tersebut kan biasanya langsung dari ukuran layar HP-nya. Nah itu nggak boleh keluar dari layar HP ya. Jadi bikin karya nih di kan kita bikin karya di HP pasti di situ otomatis ada apa namanya ukuran dari layar HP tersebut ya. Nah itu kalian bikinnya hanya di kolom si layar HP-nya aja, jangan keluar dari kanvas layar HP-nya. Biasanya kalau misalkan diekspor ke SPG itu nggak bakal kedeteksi ya nanti. Mungkin nanti agar lebih jelas kita jelaskan di ini aja ya, di kelas di grup diskusi ya. Nanti aku bikin videonya biar jelas ya. Oke. Untuk filenya SPG ya. Untuk jenis filenya yang diekspor itu SPG. Jenis file yang diekspor SPG dan no background. Jadi backgroundnya dihilangin. Setelah itu masuk ke situs stok foto, stok foto vektor ya, ada Vectizi, Adobe Stock juga vektor itu. Di situ kalian bisa langsung upload aja ya, dan dia di situ kayak dikasih title atau judul, nanti dikasih tag segala macam. Itu biasanya di review dulu Kak, nggak langsung diterima, nggak langsung diterima itu bakal di review dulu dari pihak si Adobe Stock atau situs-situs stok fotonya bakal di review dulu sekitar seminggu atau sebulan, ada yang sebulan juga. Jadi kalau stok foto itu bakal di review kecuali kalian di situs print on demand. Kalau situs print on demand itu situs percetakan ya. Situs print on demand itu situs percetakan. Jadi kita hanya pihak ketiga yang menyediakan gambarnya saja. Situs print on demand salah satunya ada namanya T-Public.
T-Public, dan Redbubble. Ada juga Threadless, ada Displayed, dan segala macam. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Dan di situ kita hanya menyediakan fotonya saja kalau di print on demand. Jadi berupa PNG. PNG saja kalau di print on demand. Untuk percetakan itu banyak macamnya seperti baju, kaos, atau tapestry kayak lukisan dinding segala macam di print on demand. Jadi kalau untuk print on demand itu hanya file PNG saja ya, nggak membutuhkan file SPG seperti stok foto. Jadi hanya file PNG dan juga nggak harus direview dulu Kak itu kalau di situs print on demand. Jadi langsung ke upload gitu aja di profil situs print on demand kita. Nggak kayak di stok foto kan, kalau kalau di stok foto kita harus direview dulu karya-karya kita sekitar seminggu, kadang ada sebulan juga. Tapi kalau untuk di print on demand, karya kita langsung terpampang di akun kita gitu Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Tio buat jawabannya. Pertanyaannya lagi nih dari Kak siapa tadi? Kak Yuda nih. Perjuangan awal Bang Tio dapetin klien atau penghasilan dari vektor itu gimana, Kak? Oke, oke. Terima kasih ya udah bertanya. Untuk awal-awal mula, untuk awal-awal mula apa namanya dapat orderan itu aku dari Facebook ya. Dari Facebook itu kebetulan guru aku sendiri ya. Guru aku sendiri kayak bikin vektor art. Dulu masih senang bikin vektor art gitu. Bikin vektor portrait maksudnya kayak bikin-bikin wajah orang, bikin karikatur itu dulu masih senang kayak gitu. Awal-awal aku sebelum masuk ke dunia ilustrasi ya, aku masih belajar vektor art gitu. Vektor portrait maksudnya. Nah, sering-sering sharing aja di Facebook. Dulu sih nggak bakal nyangka ini dulunya hanya hobi aja kayak sharing di Facebook kayak sekedar hobi aja Kak, nggak kepikiran untuk jadi penghasilan utama kayak sekarang. Jadi awalnya kayak hobi gitu sharing-sharing di Facebook, eh, di grup-grup kayak tempat kayak Infinite Design Group atau segala macam tuh, grup desain di Facebook dulu. Dan untuk awal dapat orderan dari luar itu karena bikin ini Kak, karena bikin fan art ya, karena bikin fan art ya. Aku juga sering banget ini menyarankan kepada yang baru pengen apa namanya dapetin orderan mungkin ya. Kalian bisa bikin fan art kayak gini ya. Maaf ya. Ini termasuk fan art baju aku. Ada nggak sih? Mana sih ini? Ya, kok hilang sih? Jadi ini termasuk fan art juga ya. Nah, dari sini aku bikin fan art gitu. Dulu dulu aku bikin fan art dulu aku bikin fan art selebriti di bidang breakdance ya. Jadi aku saranin misalkan kalian bikin fan art, kalian harus fokusin ke satu ini aja, satu bidang aja ya. Misalkan suka bikin vektor portrait, tapi kalian khususin nih bikin vektor portraitnya tuh siapa gitu, apa gamer gitu. Tapi kalian kerucutkan lagi, gamernya tuh dalam game apa nih? Apakah FF atau ML? Jadi dikerucutkan lagi ya untuk dan untuk selebgramnya kalian pilih yang followernya kecil, yang 10.000 atau 50.000. Supaya apa? Supaya gampang ke notice ya, itu tujuannya. Kenapa sih bikin fan art? Fan art itu ibaratkan ini ya, media promosi gratis kita. Syukur-syukur kita di repost ya. Syukur-syukur kita di repost, kita di notice. Dari situ kita biasanya adalah sedikit-sedikit yang nanya-nanya tentang desain kita, biasanya dari fan art. Contohnya yang aku bikin baju ini Red Bull. Ini tadi aku bikin fan art untuk mereka aja. Kebetulan bulan kemarin, bulan Maret kemarin Red Bull lagi ngadain Red Bull BC1 itu adalah suatu grup break dance seluruh dunia ya. Kebetulan Indonesia jadi salah satu tuan rumahnya ya, baru pertama kali ya. Nah, di situ aku bikin fan art karena emang seneng breakdance juga ya. Aku bikin fan art tentang Red Bull yang ini, baju aku tentang Red Bull. Nah, di situ di notice Kak ternyata alhamdulillahnya di notice sama pihak Red Bull, aku diundang ke situ di acaranya dan ketemu banyak-banyak idola juga di situ. Dan beberapa kali juga diundang acara Red Bull juga. Dan dari Pan Art sih, dari Pan Art juga aku dapat orderan pertama kali eh, orang luar negeri ya, kayak bikin kayak kayak tadi aku saranin kenapa pilih
selebgram dikerucutkan lagi ya. Jadi misalnya selebgram, gamers, tapi jangan yang umum gamersnya ya. Jangan jadi kalian kerucutkan lagi gamernya. Gamernya FF atau ML kerucutkan lagi dan pilih gamernya yang followernya masih dikit lah supaya gampang ke notice-nya. Biasanya kalau udah 1 jutaan atau 100.000 ke atas susah ke notice-nya. Dan itu dia ya, mungkin itu dia yang aku bisa jelasin untuk awal pertama kali eh, apa namanya pertama kali karir aku sebagai vector illustration. Dan nah mungkin sedikit, sedikit sharing juga ya, awal-awal aku belajar ilustrasi. Awal aku belajar ilustrasi itu dari 2019 ya, hanya menggunakan Pipo Y12 gitu. Mungkin di sini juga banyak apa yang terkendala alat. Jadi aku harap adanya kelas ini kalian bisa terinspirasi dan termotivasi, walaupun dengan alat seadanya kalian bisa tetap berkarya gitu. Oke, terima kasih Kak. Oh, oke Kak Tio, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Hmm, mana tadi? Sebentar ya Kak Tio ya. Karena ini harus ke atas-atas nih. Banyak banget soalnya pertanyaannya nih. Oh iya Kak, kalau untuk vektor nih, apakah pas desain ada pilihan warna CMYK atau RGB? Kalau di Infinite Design masih belum ada pilihan RGB atau CMYK ya. Tapi biasanya ketika diekspor ke apa namanya Adobe Illustrator dan Corel Draw, biasanya dia RGB sih untuk hasilnya, bukan CMYK. Jadi ketika kita bikin Oke, karya di oke. Infinite Design tuh belum ada yang pilihan-pilihan kayak gitu ya. Tapi kalau kalian Oh, convert ke Adobe Illustrator atau Corel Draw nanti, biasanya itu tampilannya di atasnya kan ada tuh kayak apa keterangannya tuh di RGB biasanya. oke, oke, oke. Oke, Kak Tio. Ini langsung pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oh iya, ada yang kepo nih, Kak. Sama hasil karyanya Kak Tio yang detail banget itu. Apakah itu banyak, Kak, penggunaan layernya? Yang mana yang mana? Kayaknya Oh yang karya-karyanya semua karyanya. oh iya ya. Mm-mm. Oh Mostly untuk ini. oh iya. Untuk ini apa namanya? Untuk karya-karya aku sih untuk jumlah layernya tuh pernah sampai 40 sampai 50 layar, Kak. Itu kenapa sih kayak ini nih, kayak yang aku pakai ini jumlahnya ada kurang lebih 50 layar. Karena aku setiap ininya, setiap detail-detailnya. Bentar ya, kita share screen lagi biar jelas gambarnya. Bentar ya. Oke, udah ada. Ada, Kak. Oke. Nah, untuk penggunaan layernya, ya, untuk penggunaan layernya berapa sih? Aku biasanya memisahkan antara objek per objek ya. Jadi itulah kenapa untuk jumlah layernya banyak banget ya. Misalkan dari sini nih, di sini aku bikin di layar paling atas untuk matanya. Line artnya beda lagi, aku pisahin layernya. Terus pewarnaan warna dasarnya aku pisahin. Shading dan lightingnya aku pisahin. Dan begitu pula objek-objek yang lain kayak burung, kayak fontnya, kayak orangnya ini aku pisahin per objek ya. Kalau banyak karakter kayak gini, kalau banyak karakter dan objek kayak ini, aku saranin untuk memisahkan per objeknya. Per objek karena kenapa? Karena ketika kalian ada kesalahan itu bisa gampang dibenerin. Bisa gampang dibenerin kalau misalkan kalian pisah per objeknya. Jadi objek ini si orangnya aku pisahin, yang burung-burung sama yang ini aku pisahin, bunga-bunganya aku pisahin, backgroundnya aku pisahin. Nah, itulah kenapa banyak banget layer-layernya. Agar lebih mudah ya ketika kalian pengen ubah warna atau ubah ukuran atau ketika ada kesalahan revisi dari klien itu gampang banget kalian ngubah-ngubahnya. Kalau untuk karya-karya yang kayak gini yang hanya satu warna kayak gini, dia cuman ya paling 10 atau 20 layer ya. Karena cuma satu warna dan satu objek aja ya. Objek ini kan ini hanya satu warna bisa kalian pulin semuanya. Jadi hanya kurang lebih 10 sampai 15 layer kalau yang ini. Begitupun yang ini nih, yang Jet Angel R ini.
Kalau untuk Gen Algebra RPG ini misalkan hanya satu karakter, satu objek aja. Ini aku pisahkan per warna ya. Kalau untuk gambar-gambar kayak gini yang satu objek, satu warna, satu objek doang, aku pisahkan per warna kalau ini. Jadi untuk ukuran, jadi untuk jumlah layernya dikit, sekitar 10 sampai 20 layer. Jadi mungkin untuk penjelasan tentang pembagian layar-layar yang ada di Infinity Design ketika bikin karya, mungkin kita bakal sharing di kelas nanti aja ya, biar lebih jelas ya. Oke. Oke, thank you Kak. Ini bisa dilanjut ke Oh, pertanyaan berikutnya. oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, ini ada yang tanya nih dari Kak Muhammad Nizar. Perbedaan Infinite Design versi lama dan baru itu apa Bang? Apakah ada perbedaan dari tools atau apa? Untuk Infinity Design versi baru dan versi lama ya, kenapa sih aku saranin versi lama untuk Infinity Design-nya ya? Karena untuk versi terbaru dari Play Store sendiri itu banyak banget bugnya Kak. Dari Play Store sih banyak banget bugnya untuk yang ada di Play Store. Jadi aku saranin download versi lama untuk meminimalisir bug yang ada. Walaupun ada bugnya, tapi dia nggak terlalu parah seperti yang terbaru. Kalau misalkan pengen download di situs namanya uptodown.com, itu situs resmi ya. Itu situs resmi, itu situs resmi yang menyediakan semua aplikasi dari model terbaru hingga terlama. Up to down atau atas ke bawah. Kalian bisa download aplikasinya di situ. Itu situs resmi yang menyediakan aplikasi terbaru dan terlama. Dan untuk versi lama sendiri minim bug juga ya, minim bug. Nanti mungkin kita bakal ada materi tentang gimana caranya mengatasi bug-bug yang ada di Infinity Design ya, biar kalian nggak terlalu emosi ketika gunain Infinity Design. Itulah kenapa aku saranin pakai Infinity Design versi lama karena versi yang terbaru banyak banget yang bugnya. Dan ketika kalian download aplikasi Infinity Design di Google, eh, matiin auto save-nya ya, auto update. Auto update yang ada di Play Store matiin dulu ya. Ketika kalian udah download versi lama Infinity Design dari Google, aku saranin untuk matiin auto update yang ada di Play Store. Karena kenapa? Kalau kalian misalkan hidupin si auto update-nya di Play Store, itu bakal ke update otomatis si versi Infinity Design-nya ke versi terbaru. Jadi aku saranin ketika kalian udah download aplikasi Infinity Design yang ada di Google versi terlama, kalian nonaktifkan untuk auto update yang ada di Play Store. Oke, gitu aja Kak. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya dari Kak Jai nih. Aplikasi apa aja Kak yang membantu untuk nyelesain desainnya selain Infinite Design? Kalau Kak Tio pakainya apa aja? Eh, Untuk aplikasi yang sering aku gunakan untuk bikin desain itu ada beberapa ya. Selain Infinity Design, ada Autodesk Sketchbook. Aku biasanya kalau bikin sketsa di Autodesk Sketchbook gitu. Sketchbook atau bikin apa namanya? Dulu masih zaman-zaman semut GR gitu. Masih zaman bikin-bikin semut GR. Mungkin di sini ada yang tahu juga semut GR. Dulu masih bikinnya di Autodesk Sketchbook ya. Bikin ilustrasi juga di Autodesk Sketchbook. Tapi karena kebutuhan klien ya, rata-rata menginginkan file vektor, makanya aku menggunakan Infinite Design terus, Kak. Dan ada lagi Ibis Pen aku biasanya bikin-bikin apa namanya? Kalau di Ibis Pen aku bikin-bikin dark art gitu Kak, bikin dark art. Karena kan kalau di Ibis Pen gitu kan banyak efek-efeknya Kak, kayak filter, efek, brush dan lain-lainnya itu banyak banget di Ibis Pen. Kalau Ibis Pen itu biasanya aku eh, gunakan untuk menambah efek kayak efek goresan atau segala macam kalau di Ibis Pen. Dan Infinite Painter jarang banget digunakan ya. Untuk Infinite Painter hampir sama tool-toolnya yang ada di Infinite Design itu karena masih satu developer ya. Tapi kalau untuk Infinite Painter itu dia lebih ke raster ya, bukan vector. Kalau Infinite Design itu vector, kalau Infinite Painter itu raster. Jadi untuk aplikasi yang aku gunakan sih seringnya Infinite Design. Yang kedua ada Autodesk Sketchbook. Yang ketiga ada Ibis Fan X. Yang keempat ada Infinite Painter. Ya empat itu aja yang sering aku gunakan Kak. Oke. Oke,
Oke, halo Kak ini. Kak ini, halo. Cek. Halo? Oke, Kak. Ya, Oke, Kak ini mau aku gantiin atau lanjut Kak ini? Silahkan. oke Kak, silakan digantikan untuk pertanyaannya Kak Setia Oh, ya. baik, Kak Tio, aku bakal ngegantiin Kak Aini ya untuk Oke, membacakan oke, oke. pertanyaannya. Nah, sebenarnya Kak Tio, aku izin disclaimer dulu ya. Ini pertanyaan dari teman-teman banyak banget. Nah, kalau misalnya nanti tidak terjawab semua, nanti Liza bakal nge-copy paste semua pertanyaan dan nantinya akan Liza share ke Kak Tio nanti untuk dijawab. Jadi, teman-teman tenang aja kalau misalnya teman-teman belum merasa terjawab pertanyaannya, nanti akan dijawab Kak Tio melalui grup. Begitu ya Kak Tio ya, supaya Oke, nanti teman-teman merasa adil semua gitu. Oke, aku oke. bacain lanjutan pertanyaan dari Kak Setiaji. Ada nggak Kak momen tidak menyenangkan pertama kali selama mendapatkan orderan dan bagaimana Kakak mengatasinya? Terima kasih. Pertama kali, tadi maaf, maaf gimana pertanyaannya? Oke, Eliza ulangi ya pelan-pelan. Ada Oke. nggak momen tidak menyenangkan pertama kali selama mendapatkan orderan? Jadi momen yang nggak enak gitu. Dan gimana sih Kakak mengatasinya? Momen pertama kali nggak enak dapat orderan itu mungkin ini ya, apa ya? Bentar. Soalnya kalau untuk masalah-masalah orderan sih biasanya di ini sih. Kalau kita tuh di apa namanya eh, jumlah revisi kadang revisi terus menerus gitu. Sejauh ini untuk saya pribadi sih jarang banget apa apa dapat klien yang rese gitu ya. Karena apa namanya cara mengatasinya. Bentar-bentar saya ingat-ingat dulu momen-momennya. Cara mengatasi gimana caranya klien-klien yang rese itu. Saya minum dulu ya, minum-minum. Maaf kak ya. Biasanya untuk masalah-masalah klien-klien itu paling revisi ya, Mbak. Paling revisi-revisi yang gak enak. Misalkan nih, kita udah bikin revisi sebanyak mungkin ya. Kita udah beberapa kali revisi, terus tiba-tiba malah minta desain yang awal tuh. Itu paling gak enak sih. Nah, paling itu doang sih. Dan aku saranin untuk gimana menanggulangi atau mengatasi klien-klien yang rese kayak gitu. Kalian harus di awal sih. Misalkan ada orderan, kalian harus diskusikan mengenai proyeknya secara detail. Jadi misalkan ada orderan masuk, kalian harus diskusikan apa sih konsepnya, apa konsepnya untuk si desainnya ini gimana konsepnya, deadline-nya berapa hari, revisinya berapa gitu. Kalian jelaskan kepada klien ya, biar nanti nggak minta revisi terus-menerus ya. Jadi mungkin nanti untuk step-step menghadapi klien kita bakal sharing aja di grup aja ya biar lengkap. Mungkin di sini juga karena ada beberapa orang yang nggak ikut Zoom meeting juga, mungkin kita akan sharing di kelas aja ya mengenai gimana cara menghadapi klien. Oke, baik Kak Tio, terima kasih. Semoga menjawab ya, Iya. Kak Setiaji. Berikutnya pertanyaan dari Kak Indah. Kak Tio, kenapa sih mesti install Infinite Design yang versi lama? Katanya kan ada Oh. book gitu. Book itu seperti apa yang akan ada, Kak? Lalu apa ada tools yang berbeda dari versi lama dan versi yang baru ini? Kalau yang tadi kayaknya pertanyaannya udah dijawab, Kak. Oh, oke, oke, oke. Dari Iya. Kak Indah ya. Oke, Hmm. ini aku lanjut ya. Pertanyaan dari Kak Anan Fahri. Kak, aku udah daftar contribute shelter sejak masih SMK tahun kemarin. Aku pengen mulai lagi. Pertanyaan saya, mending buat akun baru atau ngelanjutin yang tahun kemarin, Kak? Bikin bikin akun apa gimana? Maaf. Aku udah daftar contribute shelter sejak masih SMK. Oke. Nah, Kak Anan ini pengen mulai lagi nih pertanyaannya, mending buat akun baru atau dilanjutin ya, Kak? Kalau misalkan belum ada apa namanya kayak download jumlah download gitu kan iseknya masih kecil ya sebaiknya bikin akun baru dengan nama baru ya. Buat brandingan baru ke kitanya. Jadi jangan pakai akun lama, aku saranin bikin aja akun baru dengan nama kalian, apa brand kalian lah ya.
Tapi kalau misalkan yang dari SMA itu jaraknya nggak terlalu jauh, misalkan nih kalian lulus tahun 2017 dan pengen mulai dari sekarang lagi, mendingan bikin akun baru sih. Kecuali misalkan kalian lulus tahun kemarin dari SMA, terus pengen mulai lagi, jangkanya cuma setahun, itu gak apa-apa pakai akun lama. Tapi kalau udah jangkanya udah jauh banget dari SMA sih, mending bikin akun baru. Tapi tapi kalau misalkan akunnya udah lumayan gede, udah banyak yang download gitu, udah banyak kontribusi lah, mendingan lanjutin aja ya. Tapi aku saranin sih tetap untuk bikin yang baru ya, untuk stok fotonya kayak gitu Kak, kurang lebih. Oke, baik Kak. Semoga menjawab ya, Kak Anan. Jawaban dari Kak Tio tadi. Berikutnya dari Kak Diaksa. Bang, sebelum bikin ilustrasi vektornya, apa ngebuat ilustrasi kasar dulu? Oke, oke, oke. Untuk pertama kali bikin ilustrasi itu kita harus sketsa dulu ya, sketsa ya. Kalian bisa cari untuk referensi-referensi yang ada ya di aplikasi namanya Pinterest. Pinterest. Nah, nanti bakal ada gimana aku bikin sketsa melalui awalnya Infinity ya. Nanti bakal di-share aja Kak untuk pertanyaan yang Kakak yang satu ini, kita bakal share di materi aja. Kak, karena udah aku bikin gimana dari awal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja Kak. Jadi untuk materi sketsa yang gimana dari awal, apakah bikin sketsa kasar dulu? Nanti ada videonya. Kita bakal share di grup aja, Kak. Oke. Oke, baik Kak. Begitu ya, Kak. Kak siapa tadi? Kak Diaksa. Berikutnya, pertanyaan dari Kak Handoko Utomo. Saya sangat suka Zentangle buatanmu, Kak. Itu dapat inspirasi dari mana? Dan adakah referensinya? Oh, untuk Jane Angel kita kita liatin dulu ya. Takutnya ada yang belum paham. Ois, maaf, maaf, maaf. Bentar ya. Kita share screen lagi. Oke. Nah, jadi untuk Jane Angel Art Ornament ini ya, kurang lebih untuk stylenya kayak gini, yang style yang aku bikin. Untuk inspirasi yang didapat itu, aku suka banget sama tato art gitu ya, tato. Mungkin kalian bisa lihat di tato seniman Bali gitu. Seniman Bali kan sangat-sangat keren banget bikin ornamen-ornamen gitu. Tapi di situ aku kayak ngerasa kok eh, karya seniman Bali itu ornamennya gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang beda gitu kan. Bukan bukan aku ngerasa mereka jelek ya, tapi kayak aku pengen beda gitu, pengen memunculkan suatu karya yang beda Jane Angelnya. Dan juga kalian bisa lihat di Google ya, untuk Jane Angel Art sendiri nggak ada yang kayak gini, nggak ada yang kayak aku stylenya. Untuk Jane Angel Art itu berupa ornamen-ornamen yang dibentuk menjadi sebuah kayak binatang atau segala macam ya. Itu Jane Angel Art. Tapi untuk style yang aku gini ini terinspirasi dari banyak style ya. Yang pertama Jane Angel Art, yang kedua style Bali, seniman berseniman Bali. Yang ketiga dari 3VR atau psychedelic art. Aku sangat senang banget warna-warna yang vibran, warna-warna yang kontras, warna-warna yang saturasinya tinggi gitu. Aku senang banget gitu. Dan untuk referensinya kalian bisa cari mungkin di Google namanya Jane Angel Art atau Bali Ornamen. Terus Azteca Ornamen. Mungkin kalian yang pernah main Zuma. Nah, style aku tuh terinspirasi dari kayak gitu juga. Style Zuma. Bentar ya. Nah, kayak kayak gini nih, aku seneng banget style Zuma gini. Mungkin kalian yang dulu pernah main Zuma itu, aku terinspirasi stylenya dari situ. Mungkin ya itu aja untuk Jane Angel Art ya, kalian bisa cari di Pinterest untuk referensi-referensinya. Yang pertama, mungkin kalian bisa cek di Instagram para sepuh-sepuh yang luar negeri, ada namanya BioWorks. Mungkin nanti kita di ini aja di grup aja nama-nama Jane Angel Art, Kak, biar lebih gampang untuk dicarinya. Oke.
Oke, baik Kak Tio, terima kasih. Berikutnya dari Kak Ang Akli. Sebenarnya pertanyaan dari Kak Ang Akli ini sering ditanyakan oleh para peserta lainnya, Kak, gitu. Ini terkait download dari aplikasinya. Jadi Kak Ang Li bilang, saya sudah coba download Bang Tio di up to down, tapi nggak bisa keunduh. Kemudian saya coba berkali-kali, malah nggak ada varian versi lamanya. Nah, mungkin ada tips atau cara dari Kak Tio, Kak, supaya teman-teman kalau misalnya belum download itu bisa termudahkan seperti itu. Untuk download di situs up to down itu coba kalian ke pengaturan ya. Kalian ke pengaturan HP kalian, izinkan aplikasi tak dikenal. Ada di situ di pengaturan HP, izinkan menginstal aplikasi tidak dikenal. Jadi itu kayak gitu Kak. Mungkin di apa namanya? Di pengaturan HP-nya biasanya itu yang belum dicentang ya. Jadi kalian harus aktifkan izinkan aplikasi tidak dikenal. Izinkan menginstal aplikasi tidak dikenal. Kayak gitu Oke, Kak baik. mungkin. Nah, mungkin tipsnya seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau Hmm. misalnya nanti masih ada yang belum paham terkait download aplikasinya, boleh banget nanti dikirim ke grup, di-screenshotkan saja dan kita colek Kak Tio untuk membantu teman-teman semua. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Kak Gray. Kak, kalau pakai aplikasi lama, ngaruh nggak ya ke kita yang udah premium di aplikasi baru, Kak? Kalau pakai aplikasi lama ngaruh ke aplikasi terbaru untuk proyeknya yang mungkin ya. Untuk proyeknya sendiri sih nggak bakal ngaruh sih sebenarnya karena udah ada database-nya dari Infinity Design. Walaupun kalian misalkan tadinya bikin di versi lama terus kalian install lagi ke versi terbaru itu proyeknya bakal ada. Tapi mungkin di situ ada kesalahan-kesalahan misalkan layarnya yang hilang gitu atau apa gitu. Jadi aku saranin misalkan kalian dari awal bikinnya di aplikasi versi 3412 atau 3410 kalian bikinnya di situ-situ aja. Takutnya ditakutkan ketika kalian downgrade atau apanya upgrade gitu ya ke versi terbaru untuk project-project itu bakal tetap bakal kedeteksi sebenarnya untuk project-projectnya bakal kedeteksi tapi ditakutkan itu pasti ada aja salah satu project yang layarnya hilang gitu atau kesalahan-kesalahan yang lainnya. Jadi aku saranin misalkan kalian dari awal menggunakan versi yang sekarang yang kalian pakai sekarang misalkan kalian pakai aja gitu nggak apa-apa. Untuk masalah-masalah bug dan segala macamnya itu nggak jauh beda sih sebenarnya. Nanti bisa kita atasi lah kita di diskusi di grup mengenai bug-bug di versi kalian kita bakal diskusikan. Oke. Oke, siap Kak Tio. Begitu ya teman-teman semua. Hmm. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Yuda Iswanto. Bang Tio sekarang dapat kliennya dari mana? Main di Fiverr juga nggak? Untuk klien-klien alhamdulillah dari luar sih rata-rata dari luar negeri aku untuk klien-klien yang datang dari luar semua alhamdulillah dan untuk klien Indo juga beberapa juga ada ya. Tapi untuk sebagian besar 80% itu dari luar semua untuk orderannya ya. Gitu Oke, Kak. baik Kak. Terima kasih buat jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Yuda. Berikutnya dari Kak Prima underscore Bogor. Selain Kak Tio, ada ilustrator lain yang pakai Infinite Design juga nggak Kak? Banyak banget Kak sebenarnya orang-orang yang mungkin lebih jago dari saya ya pakai Infinite Design ya. Banyak banget yang pakai Infinite Design selain aku ya. Mungkin kalian bisa cek di Facebook namanya Infinite Design Indonesia. Infinite Design itu Indonesia itu di grup Facebook ada. Mungkin di sini juga ada yang pernah bergabung di grup Infinite Design Indonesia. Di situ banyak banget seniman-seniman yang menggunakan Infinite Design untuk gambar. Jadi eh, bukan hanya aku doang yang pakai Infinity Design ya. Mungkin ada juga yang lebih jago dari aku pakai Infinity Design. Jadi di sini aku hanya sebagian besar dari orang-orang hebat. Gitu, Mas, Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Tio. Berikutnya dari Kak Akbar Maulana. Bang, Fiverrku udah 1 tahun lebih nggak ada orderan. Udah aku coba juga ganti gig sama Porto juga, tapi belum ada yang order juga sama sekali. Nah, itu solusinya gimana ya? Bentar.
Oh, Piper Kulis tahun. Oh, ini masalah fever ya. Untuk masalah fever itu, untuk masalah fever, kenapa nggak ada orderan sama sekali itu? Ini sih biasanya dari gigs itu, dan judulnya yang kurang menarik. Dan aku saranin untuk sharing-sharing aja sih. Misalkan nih, kalian jangan cuman mengandalkan Fiverr ya, jangan mengandalkan Fiverr juga. Kalian harus buka juga di sosial media kalian di IG atau TikTok gitu. Nah, nanti misalkan ada klien luar yang ngechat, gitu, kalian arahkan ke Fiverr aja ya, sehingga nanti apa namanya, ordernya di Fiverr ya. Mungkin untuk masalah fever ya, aku juga nggak terlalu paham ya, mohon maaf banget. Mungkin ya, untuk masalah fever, kalian bisa cek, ini aku saranin ya, ada namanya ilustrator dari Hanif Iksa Saputra, itu salah satu seniman yang sangat-sangat oke itu, dia berfokus di bidang fever. Mungkin di situ kalian bisa follow aja Hanif Iksa Saputra, Mas Hanif Iksa Saputra yang punya Kongvektor untuk masalah fever. Di situ dia juga sering bagi-bagiin tentang tip mengenai fever di IG-nya ya. Jadi kalau untuk aku pribadi sih, bisa sih sebenarnya untuk mengasih saran, tapi ada lagi yang lebih paham fever daripada aku. Mungkin kalian bisa cek IG-nya Hanif Iksa Saputra. Haniep, Haniep Iksa Saputra. Kongvek atau enggak Kongvektor. Nah, di situ mereka juga sering share tips mengenai fever gitu. Oke. Oke. Oke, terima kasih Kak Tio. Berikutnya dari Kak Fathur. Terkait solusi hak cipta nih Kak ya. Jadi kalau klien membatalkan tapi gambar kita itu udah terlanjur kekirim, itu bagaimana ya Kak ya? Soalnya bilangnya sih udah batal, tapi kok malah dicetak gitu. Solusi hak cipta, sebenarnya hak cipta sih. Untuk masalah hak cipta ini, ketika kita bikin gambar dan kita upload itu, hak ciptanya udah ada. Nah, untuk pas diupload nih, pas kita buat aja, itu sebenarnya hak ciptanya udah secara tidak tertulis ya, itu di kita ya, sebagai kreator itu hak cipta. Mau sampai kapanpun, mau sampai kiamat kurang 2 hari pun itu tetap jadi hak ciptanya sebagai kita sebagai seorang kreator. Jadi kita yang punya hak cipta, kecuali hak ini, hak apa namanya, hak jual ya, itu beda lagi hak jual. Dan untuk masalah ini, klien membatalkan tapi gambar kita udah terlanjur kekirim, bilangnya sih batal tapi malah dicetak. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian masih satu, kayak di Indonesia, kalian bisa tuntut sih gitu. Kalian bisa tuntut sebagai pelanggaran hak cipta ya, yang ini. Tapi kalau misalkan kliennya di luar itu susah ya, bukan bakal nuntutnya. Dan untuk masalah hak cipta ini, misalkan kalian ada masalah nih sama klien, kalian bisa lapor ke ada namanya grup keluh kesah desain ya, keluh kesah desain di IG ataupun di Facebook. Di situ mungkin teman-teman freelance juga bakal ngebantu kalian untuk masalah-masalah hak cipta. Misalkan ada klien yang rese, misalkan kayak gini, nah bilangnya sih batal tapi malah dicetak. Aku juga sering sih mengalami kayak gini. Desainnya nggak jadi, desainnya batal, tapi dicetak, ada juga pernah ngalamin. Tapi karena dia jauh di luar negeri, aku biarin aja lah. Tapi desainnya masih milik kita, kita berhak jual lagi. Desainnya masih milik kita itu, karena hak cipta itu bakal paten ke kita sebagai seorang kreator. Dan aku saranin, ketika kalian memulai project sama klien, usahakan minta DP terlebih dahulu ya. Usahakan minta DP terlebih dahulu untuk projectnya. Jadi sebelum memulai project, kalian minta DP sekitar 25% atau 50%. Dan sisanya ketika kalian proses coloring. Nah, jadi misalkan kalian proses coloring, kalian bisa minta pelunasannya, atau proses coloring atau detailing, kalian minta pelunasannya. Jangan di finishing sih. Aku saranin untuk apanya, minta payment setengahnya atau sisanya jangan di finishing. Takutnya ketika kalian udah bikin karyanya, udah lunas, udah kelar semua nih karya nih, terus kliennya tiba-tiba hilang. Nah, kan bingung juga itu. Makanya aku saranin untuk sebelum memulai project,
Usahakan DP sebanyak 25% di awal dan sisanya ketika kalian menuju proses coloring untuk meminimalisir si klien kabur ya. Ditakutkan begitu ketika proyeknya udah beres tapi desainnya tapi uangnya belum lunas kan sayang itu desainnya. Karena bingung juga kan walaupun kita walaupun dia belum bayar misalkan kita mau jual desainnya kan bingung juga takutnya tiba-tiba dia datang pengen apa namanya pengen ngelunasin desainnya kita sedangkan kita udah jual kan bingung juga itu sih untuk saran aku ketika memulai project harus minta DP 25% ketika di awal dan sisanya ketika proses coloring atau finishing. Oke, itu aja Kak. Oke, baik Kak Tio. Semoga bisa menjawab ya. Iya. Kemudian pertanyaan dari Kak Niami Iqbal. Apa website atau sosial media yang direkomendasikan untuk penjualan desain dari Bang Tio? Website untuk penjualan desain ada beberapa website untuk penjualan desain mungkin ya. Pertama ada stok foto mungkin kita udah jelasin ya di awal tadi kita ulangi lagi. Untuk jual desain itu beberapa ya kita nggak cuman jual jasa doang atau custom order. Ada beberapa situs yang memungkinkan kita untuk menghasilkan penghasilan dari jual gambar. Yang pertama stok foto. Kita di situ menyetok foto gambar apapun yang kalian mau di situs kayak Adobe Stock, Shutterstock, Prefix, Pictizzy, dan segala macam untuk stok foto. Dan untuk komisinya itu biasanya per download ya. Jadi ketika ada orang yang download, kalian mendapatkan komisi sekian persen. Dan yang kedua adanya situs print on demand, situs percetakan. Di situ kita hanya pihak ketiga yang menyediakan desain. Jadi kita hanya mengupload file PNG atau file PNG-nya saja di situs kayak di situs tersebut. Untuk situs-situs tersebut ada namanya TeePublic, Redbubble, Threadless, terus ada Displate juga, masih banyak yang lainnya. Pokoknya print on demand, print on demand, print on demand di situ. Nah, sama seperti halnya dengan stok foto itu kalian bisa mendapatkan komisi sekian persen ketika misalkan desain kalian ada yang nyetak ya. Oke. Dan yang ketiga ada lomba lomba desain gitu. Lomba-lomba desain ini sih kayak di 99 desain. Situs-situs yang terkenal untuk lomba desain ini ada namanya 99 Design. Nah, di situ biasanya klien hanya apa ya ngasih brief ya. Di situ kayak sayembara, jatuhnya kayak sayembara klien ngasih brief. Nah, di situ kita bikin karyanya, terus kita apply ke klien. Kalau misalkan si klien ini tertarik, kalian bisa jadi pemenangnya. Dan untuk budgetnya sendiri untuk lomba desain itu tergantung dari si penyelenggara atau si kliennya sendiri. Dan untuk lomba desain juga banyak sih di IG juga kan banyak sering kayak apa namanya sharing-sharing lomba desain itu. Nah, dan yang keempat itu kalian bisa cari di jual jasa ya. Jual jasa itu seperti di Fiverr, di Upwork, di LinkedIn, ya beberapa ada situs lainnya untuk jual jasa. Di sosial media juga kalian juga bisa jual jasa ya. Untuk jual jasa sendiri kalian menawarkan jasa kalian bikin apa ya. Untuk rate-nya sesuai dengan kalian tuh. Nah, saya ulangi ada beberapa situs yaitu yang pertama stok foto, yang kedua print on demand, yang ketiga ada lomba desain, yang keempat jual jasa. Nah, itu aja. Oke, Kak. Oke, baik Kak Tio. Terima kasih ya buat jawabannya. Semoga menjawab. Berikutnya dari Kak Jaini gitu. Pengalaman jual hasil gambar di aplikasi gimana Kak? Apakah cuannya banyak? Untuk apa penjualan gambar ya untuk ini sih untuk aku sendiri sih alhamdulillah mencukupi banget karena aku juga sehari-hari nyari duitnya dari hasil gambar aja Kak. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari aku masih mengandalkan dari dari hasil gambar ya. Dan untuk cuannya sendiri sih eh, karena aku udah lama juga ya. Karena aku udah lama juga jadi harganya berproses. Jadi mungkin untuk yang baru-baru ya jangan apa namanya jangan mikirin untuk dapat cuan yang banyak dulu ya.
karena semuanya itu berproses. Aku juga awalnya untuk jual desain itu masih harga kayak 50.000, kayak 100.000 itu awal-awal aku jual gambar tuh masih segitu ya. Dan untuk karena aku udah lama sekalian konten gitu kan, alhamdulillah penghasilannya naik ya. Alhamdulillah mencukupi sekali ya untuk sekarang ya, sampai kebeli HP baru, laptop baru ya. Eh, aku pertama kali punya laptop dari hasil gambar ini. Jadi seumur hidup aku nggak pernah punya laptop sama sekali, nggak pernah punya tablet segala macam. Alhamdulillah dari hasil gambar ini aku kembali HP, kembali laptop, renovasi rumah. Dan alhamdulillah. Mungkin banyak juga sih yang orang-orang di luar sana selain aku yang mendapatkan hasil dari jual gambar ini. Dan saran aku untuk pertama kali kalian ini jangan terlalu terpaut sama ini ya, jangan terlalu terpaut sama apa namanya penghasilan dulu ya, karena apa bakal sulit banget ya. Kalian harus berproses terlebih dahulu lah, dari mulai harga terendah dulu ya untuk kalau untuk awal-awal. Nah, mungkin itu aja, mungkin kita nanti sharing-sharing lagi. Oke, baik, Kak Tio. Berikutnya, oke, ini ke Aditova. Aplikasi lama versi berapa yang paling worth it? Ini sudah dijelaskan di flyer ya. Nanti juga bisa dicek di grup lagi deh. Nanti akan dikirim lagi terkait aplikasinya yang sudah direkomendasikan oleh Kak Tio. Kita next to the next question ya. Kalau kakak sekarang menggunakan device apa, Kak, untuk menggambarnya? Kalau aku sekarang untuk gambar sih masih pakai Android, masih pakai Advanced Sketsa nih, Advanced Sketsa. Aku masih menggambar pakai Advanced Sketsa sih untuk sekarang. Udah 3 tahun lebih ini aku menggunakan tablet Android. Jadi aku tidak punya iPad, nggak punya iPad bro. Jadi masih pakai Android aja. Makanya ini kelas desain khusus Android. Tapi nggak apa-apa Oh, sih kalau kalian pengguna iPad juga mau belajar vector art. Karena di iPad juga ada vector art, tapi bukan Infinity Design. Ada apa namanya Affinity Designer dah. Gak usah bahas iPad lah, karena kita pengguna Android di sini. oke, baik. Jadi ini memang kelas dibuka untuk teman-teman yang kalau misalnya device-nya terbatas itu jangan Iya, minder atau jangan iya, langsung pasrah gitu aja. Kita masih bisa berkarya kok teman-teman. Seperti itu iya ya Kak betul. ya. Betul Oke, sekali. oke. Baik, berikutnya dari Kak Ansori. Cara memilih stylus yang cocok untuk HP bagaimana Kak? Cara memilih stylus yang cocok untuk HP sih. Sebenarnya untuk stylus sendiri sih, kalau aku sih, ini boleh nyebutin merek nggak sih? Boleh banget Kak. Kalau misalnya mau kasih Boleh link kan, juga boleh, nanti boleh, boleh. boleh banget. Oh, boleh, boleh. Oke, oke. Takutnya nggak boleh kan, kayak di Aman, aman TV-TV. Kak. Kalau untuk aku sendiri sih pakai stylus Gojodoc Gen 3 ya. Kalau aku sendiri yang di tablet Advanced Sketsa ini, aku pakai Gojodoc Gen 3, dan di HP Vivo aku juga ada untuk Gojodoc Gen 3. Mungkin nanti aku bisa share linknya di grup ya. Eh, untuk stepnya ya, untuk step memilih stylus sih sebenarnya semua stylus sih bisa sebenarnya harusnya. Eh, biasanya itu karena nggak bisa itu karena ininya Kak, anti goresnya terlalu tebal sih. Untuk anti goresnya terlalu tebal, dan ada juga yang nggak bisa karena itu layar HP-nya pakai hydrogel. Itu biasanya ada beberapa yang nggak bisa. Kalau misalkan kita pakai hydrogel itu nggak bisa Kak. Kurang sensitif untuk stylusnya ini. Makanya aku saranin untuk HP kalian pakai anti gores yang biasa aja, jangan yang terlalu tebal ya. Biar kedeteksinya bagus gitu. Oke. Oke, baik Kak. Berikutnya dari Kak Faruk. Kak izin bertanya, apakah Kak Tio ada akun Instagram yang direkomendasikan? Maksudnya selain Kak Tio, apakah ada rekomendasi dari lainnya gitu Kak? Untuk apa nih maksudnya? Mungkin Untuk untuk style-style apa gitu? Karena banyak sekali rekomendasi-rekomendasi untuk eh, kalian bisa belajar sih. Misalnya ke untuk ini sih, nah dimulai dari Jane Angel Art ya. Mungkin nanti di ini aja Kak, kita diskusi di grup aja ya untuk masalah ininya, soalnya kan harus diketik itu.
Oke, Mungkin jadi bisa dikit. ini ya teman-teman, Liza jelaskan bahwa akan ada dua grup ya. Yang pertama adalah grup pengumuman itu nanti buat Kak Tio share materi dan satunya grup discuss. Jadi grupnya itu on 24 jam. Kalau kalian mau chat jam 12 malam, jam 1 itu masih tetap bisa dibuka. Cuman Kak Tio akan menjawab saat jam kerja saja. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung melipirlah ke grup seperti itu ya. Oke. Berikutnya dari Kak Zulfihan. Untuk menjadi ilustrasi handal seperti Kak Tio, apakah diharuskan menggunakan akun premium ya, Kak? Gimana, Bang? Iya. Maaf, maaf tadi nggak kedengeran. Oke, untuk menjadi ilustrasi handal seperti Kak Oh, Tio iya. nih, apakah diharuskan menggunakan akun premium? Untuk ini ya, untuk Infinity Edition kebetulan ini aplikasi yang sekali bayar, Kak. Untuk Infinity Edition ini, jadi kalian cukup satu kali bayar 60.000 ya. 60.000 itu sekali bayar ya. Jadi permanen itu aplikasinya. Jadi kalian misalkan download lagi di apa namanya di device lain, di HP lain, kalian tinggal login aja. Untuk aplikasi Infinity Edition cuma sekali bayar aja. Jadi dibayar 1 kali sampai menjadi ilustrasi handal pun tetap hanya Nah, iya, membayar 1 kali. Oke, iya seperti betul, itu Kak. ya teman-teman. Oke, begitu Kak Zulfihan, semoga membantu ya. Berikutnya dari Kak Do Flamingo, ilustrator, apa perlu buat konten juga di sosmed untuk branding dan mendatangkan klien? Untuk ini sih, untuk kalau kalian misalkan mau nih eh apa namanya bikin-bikin konten sih ini eh, sangat sangat membantu sekali untuk apa namanya menjual karya ya. Misalkan nih, misalkan kalian ilustrator biasa, kalian nggak bikin konten, mungkin akan berbeda dengan saya pribadi. Kalau untuk konten kreator sendiri, misalkan kalian dikasih rezeki untuk mendapatkan follower yang banyak, dan dikenal banyak orang, itu bisa meningkatkan daya jual kalian sebagai seorang ilustrator, bakal meningkatkan daya jual segala macam. Karena misalkan aku sebagai seorang ilustrator yang mungkin karyanya masih B aja nih, misalkan, terus ada si A yang apa namanya karyanya yang sangat luar biasa, tapi dia nggak bikin konten, nggak dikenal banyak orang, itu bakal berbeda sekali untuk selisih harganya. Kak. Mungkin karena aku seorang content creator yang sudah dikenal banyak orang dan jam terbangnya juga tinggi, itu bakal menjadi salah satu daya jual juga. Berbeda dengan si A yang nggak bikin konten, mungkin itu harganya jauh lebih ini ya, jauh lebih murah. Walau kita contohkan misalkan Raffi Ahmad lah, kita contohkan Raffi Ahmad aja, kita contohkan Raffi Ahmad, walaupun dia nggak bisa gambar, nah ketika dia bikin gambar atau apa gambar siapapun itu, pasti ketika dia bikin gambar, aku aku jamin sih ada yang bisa nawar berapa puluh juta sih untuk gambarnya, walaupun gambarnya jelek juga. Jadi untuk kalian eh, usahakan bikin apa konten juga ya ketika kalian gambar, proses-proses ketika kalian gambar, work in progress-nya kalian save story, itu bakal meningkatkan kepercayaan klien juga. Wah, ternyata si A benar-benar bikin karya tersebut ya. Karena kan sekarang zaman AI ya, jadi orang tuh gak percaya apakah ini buatan manusia apa atau buatan AI ini. Jadi aku saranin upload juga proses menggambar kalian ke IG ataupun ke TikTok kayak gitu Kak. Untuk apa namanya untuk klien tuh melihatnya lebih percaya lagi kalau ini ternyata kamu yang bikin kayak gitu. Oke, baik, semoga terjawab ya. Nah, ini kebetulan waktu kita memang tinggal 5 menit lagi, tapi pertanyaannya tinggal 2 aja nih. Jadi sekalian ya Kak ya diselesaikan aja malam hari ini. Oke, lanjut. Saya baru beli stylus nih Kak, tapi nggak presisi, suka mencong. Nah, itu bagaimana ya Kak? Apakah ada tipsnya? Untuk stylus pen sendiri untuk stylus pen universal sendiri sih emang kebanyakan kurang presisi Kak. Emang nggak tahu sih. Kecuali dia dari bawaan sih, kecuali dari bawaannya kayak kayak Advanced Sketch ini ada bawaan stylusnya itu jauh lebih sensitif, jauh lebih presisi sih. Jadi kalau untuk stylus universal itu emang agak apa ya kurang presisi itu, nggak tahu kenapa itu. Saya juga bukan apa namanya kurang mengerti lah kenapa itu kurang presisi. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang bikin stylusnya aja karena saya juga
nggak tahu. Tapi kalau kalau kalian udah biasa pakai stylus pen kayak universal itu kayak Gojodok itu pasti bakal enak banget sih. Mungkin kalian belum terbiasa aja sih pakai stylusnya. Oke, Kak Tio. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum beli stylus, itu nanti bisa barangkali Kak Tio ada rekomendasi bisa dicantumkan link di Mm. deskripsi grup atau di grup materi ya, supaya memudahkan teman-teman semuanya. Berikutnya, pertanyaan terakhir yang ada di kolom komentar. Seumpama besok-besok ada rezeki upgrade device, bagus ke iPad atau tablet Android, Kak? iPad. Tentu Oke. saja iPad. Ngapain Android? Tapi kan saat Kan? ini kan banyak tuh Kak Android-Android yang memang mereknya sudah mendukung banget seperti Samsung, Huawei itu kan bagus ya Kak. Nah itu dari sisi Kak Tio bagaimana tuh untuk melihat persaingan iPad dan tab seperti itu? Jujur sih kalau untuk kebutuhan gambar yang profesional dan memudahkan kalian ketika kerja itu kalian beli iPad aja sih. Karena untuk ekosistemnya, untuk tool-toolnya dan segala macamnya itu sangat sangat memudahkan untuk iPad. Untuk Android sendiri bisa sih sebenarnya gambar juga di Android gitu kan. Tapi untuk misalkan kalian ada dana yang lebih, aku saranin di iPad aja nggak apa-apa. Dan untuk vector art sendiri juga ada di iPad kok, namanya Vectornator dan Affinity Designer. Jadi kalian masih bisa bikin vector art juga di iPad. Ya, jadi pilihlah iPad walaupun aku tadi menghina iPad. Oke, karena mungkin dari fiturnya juga ya Kak ya dari segi Iya layarnya fiturnya. dan segala macam Betul iPad betul lebih sekali. menunjang gitu ya. Ya. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung pertanyaan nih. Masya Allah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Nah ini waktunya memang sudah hampir habis. Liza persilahkan kepada Kak Tio sebelum ditutup. Barangkali ada yang ingin disampaikan ke Kak Tio kepada teman-teman semua. Untuk hal-hal yang ingin disampaikan adalah terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah bergabung di kelas Android ini. Aku juga nggak nyangka bakal banyak yang antusias di kelas ini ya. Padahal tadinya ya nggak apa namanya, paling 30-50 orang lah, ternyata banyak banget ini yang ikut kelas Android Design ini ya. Mungkin di kelas ini kita bahas tentang dasar-dasar si vektor artnya sendiri. Nanti di kelas berikutnya mungkin kita bakal bahas tentang gimana caranya bikin ilustrasi secara detail, bikin vektor portrait, bikin kayak gini nih, bikin anime-anime kayak gini misalkan, bikin Jin Angel art yang style aku yang sekarang yang aku pakai, atau bikin dark art juga, atau kita bikin kelas marketing juga gimana caranya menjual karya gitu kan. Mungkin di kelas kali ini kita bahas dasar-dasarnya dulu agar kalian lebih paham gimana caranya menggunakan vector art di aplikasi Infinity Design. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti kelas ini. Oke, baik terima kasih Kak Tio. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, waktu kita bersama Kak Tio itu hanya 2 pekan teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan Kak Tio sebaik mungkin. Namun untuk materinya kalian tetap bisa mengakses sampai kapanpun ya, karena ini sifatnya adalah lifetime. Nah, nanti Kak Tio juga berencana misalnya mau ada kelas lanjutan, kalian juga jangan lupa untuk join lagi ya, karena ini pastinya sangat berbobot juga. Kalau misalnya kalian sudah merasa di materi kelas sekarang ini Masya Allah banget nih, pastinya kedepannya juga akan lebih asik banget kelasnya. Itu. Oke, ini pertanyaan dari Kak Hondoko terkait materi atau pembelajarannya ya. Jadi untuk pembelajarannya itu besok melalui video, Kak. Kenapa melalui video? Kenapa tidak melalui Zoom class? Karena kita nanti akan praktek, Kak. Jadi Kak Tio akan mempraktekkan dari dasarnya terlebih dahulu. Kalau di video itu kan mudah ya, jadi kalian misalnya mau dicepat lambatkan bisa, kalian mau di skip atau dikembalikan ke belakang lagi itu bisa, itu memudahkan ya. Jadi itulah kenapa kita menggunakan video interaktif. Namun kita sangat terbuka ketika kalian setelah melihat videonya dan ada pertanyaan, boleh banget nanti disampaikan melalui grup seperti itu ya. Jadi grupnya itu memang dikhususkan untuk berdiskusi antara teman dan teman lainnya maupun dengan Kak Tio. Seperti itu ya teman-teman. Nah, Zoom ini itu ada recordnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingin melihat jawaban-jawaban atau materi yang disampaikan Kak Tio hari ini, nanti bisa kalian lihat dan linknya akan Liza share 1 jam setelah
Zoom ini berakhir. Seperti itu. Karena waktu kita sudah jam 9, artinya Zoom sudah harusnya berakhir ya teman-teman. Dan Liza tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, semoga materi yang disampaikan Kak Tio malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pastinya jangan kendor ya semangatnya, tetap semangat sampai akhir. Nanti akan ada tugas. Nah, tugas itu nanti akan dievaluasi atau direview, diberi masukan, kritik, saran oleh Kak Tio. Jadi kalian jangan lupa nanti mengerjakan sampai akhir ya, teman-teman. Terima kasih dari tim berkreasi sendiri. Kalau misalnya ada salah, kami mohon maaf. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima